Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah sebuah kasus yang menarik banget dari Pengadilan Pajak Indonesia. Jadi, di satu sisi kita punya putusan resmi yang kelihatannya udah final. Tapi di sisi lain, ada tumpukan bukti yang katanya justru diabaikan, yang kalau kita lihat bisa jadi menceritakan kisah yang beda banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya kalau sebuah pengadilan bilang sudah mempertimbangkan semua bukti, tapi pihak yang kalah justru merasa, loh, bukti paling penting dari kami kok kayaknya nggak pernah dibahas sama sekali ya? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari versi resminya. Apa sih kata akhir dari pengadilan pajak? Ini adalah putusan yang tercatat yang tidak bisa diperdebatkan lagi keabsahannya secara formal. Putusannya simpel dan langsung ke intinya. Gugatan ditolak. Bukan karena argumennya lemah atau salah, tapi murni karena satu hal. Ada syarat formal yang dianggap tidak terpenuhi. Sesederhana itu, menurut catatan resminya. Nah, ini nih yang menarik banget. Di dalam putusannya, pengadilan secara eksplisit bilang kalau mereka sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti. Coba deh ingat kalimat ini baik-baik, karena ini bakal jadi kunci dari semua pembahasan kita. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi sebaliknya. Dari sudut pandang wajib pajak, ceritanya tuh beda jauh. Mereka mengklaim kalau pengadilan justru sama sekali nggak menyentuh bukti-bukti paling krusial yang mereka ajukan. Dan disinilah letak konfliknya. Di satu sisi, pengadilan bilang semuanya udah dilihat. Di sisi lain, wajib pajak bilang bukti paling penting justru diabaikan. Jadi ada dua narasi yang benar-benar berlawanan arah. Dan kita nggak ngomongin bukti-bukti kecil ya. Menurut analisis kasus ini, yang katanya diabaikan itu adalah 3 pilar utama argumen mereka. Kesaksian dari ahli hukum, perbandingan data keuangan yang jadi inti masalahnya, dan bukti penting soal ada atau tidaknya sebuah kesepakatan. Nah, bagian ini penting banget buat kita pahami. Kita akan lihat gimana caranya pengadilan menurut analisis ini ya, seolah-olah menggeser fokusnya. Dari yang tadinya soal inti masalah, yaitu uang, jadi cuma soal prosedur. Ini dia nih, jantung permasalahannya. Jadi ada 3 versi angka yang saling sikut-sikutan. Kantor pajak bilang kurang bayar besar. Terus ada angka disetujui yang nilainya lebih kecil. Tapi wajib pajaknya sendiri yakin mereka justru lebih bayar. Inilah yang namanya sengketa substantif. Perdebatan soal isi bukan cuma soal sampulnya. Logikanya kan, pengadilan harusnya ngulik ini dong, membedah angka-angka ini dan cari tahu mana sih yang paling akurat berdasarkan bukti yang ada. Tapi apa benar begitu kejadiannya? Jawabannya pendek dan terus terang cukup bikin kaget. Enggak. Bukannya masuk ke dalam perdebatan angka, pengadilan justru mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Inilah manuver kuncinya. Pengadilan seolah-olah ganti pertanyaan. Bukan lagi angka siapa yang benar, tapi jadi apakah Anda sudah bayar jumlah yang dianggap disetujui? Nah, dengan begini, mereka bisa bikin putusan tanpa perlu repot-repot ngebahas sengketa utama soal uangnya sama sekali. Oke, kita dalemin salah satu bukti kunci yang katanya dicuekin ini, kesaksian dari seorang ahli hukum yang dihadirkan oleh pihak wajib pajak. Argumen ahli ini benar-benar kuat loh, dan langsung menusuk ke jantung logika prosedural pengadilan. Intinya gini, kalau posisi wajib pajak adalah lebih bayar, ya secara hukum mereka nggak perlu bayar apa-apa dulu di depan. Artinya, keberatan mereka seharusnya langsung diterima dan diperiksa isinya, bukan malah ditolak karena urusan formalitas. Tapi ya itu, menurut analisis ini, kesaksian sepenting ini nggak pernah benar-benar dibedah tuntas. Cuma disebut sekilas doang, lewat gitu aja di dalam putusan, tanpa ada pembahasan soal bener nggaknya atau gimana dampaknya. Ibaratnya ada orang ngasih argumen penting, tapi kita cuma, oh oke, terus lanjut ngobrolin yang lain. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Setelah lihat semua potongan puzzle-nya, gambaran besarnya jadi kayak gimana nih? Apa artinya ini semua kalau kita bicara soal keadilan? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu kolom kita punya jawaban formal dari pengadilan. Tapi di kolom lainnya kita lihat realitas substantifnya. Secara formal, prosedur mungkin sudah diikuti. Tapi secara substantif, pertanyaan-pertanyaan kunci soal bukti dan inti sengketa justru nggak terjawab. Kelihatan banget kan ada jurang yang dalam antara aturan formal dan pencarian keadilan yang sesungguhnya. Jadi, inilah poin utamanya. Sebuah kemenangan yang didasarkan pada aturan main, bukan berdasarkan siapa yang benar dalam sengketa yang sebenarnya. Pengadilan memutuskan kasus ini tanpa pernah benar-benar menangani masalah utamanya.
Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang cukup menggelitik. Timbangan keadilan itu kan harusnya menimbang bukti dan kebenaran. Pertanyaannya, kalau timbangan itu cuma dipakai buat menimbang kelengkapan dokumen dan prosedur, apakah itu masih bisa kita sebut keadilan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan sama-sama.